Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa bersama-sama, semoga kita semakin semangat ya. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, teman-teman, silakan teman-teman siapkan buku paketnya dan juga alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Yang kedua, membuat poster ajakan menghemat energi. Dan yang ketiga, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Ayo, siapa yang masih ingat tentang sumber daya alam atau disingkat dengan SDA? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu yakin semuanya masih ingat ya. Sumber daya alam apa teman-teman? Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan penggolongannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Apa ya teman-teman? Masih ingat kan? Ya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa bedanya? Kalau yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam itu dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia. Nah, Ibu review sedikit ya materi sebelumnya. Semoga teman-teman jadi ingat kembali tentang sumber daya alam. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar sama-sama materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Insya Allah teman-teman jadi mengingat kembali ya materi tentang sumber daya alam. Sekarang Ibu mau mengajak teman-teman untuk memperhatikan atau mengamati gambar-gambar berikut ini. Pada gambar pertama ada gambar apa teman-teman? Iya, betul sekali. Gambar mobil. Mobil yang terlihat sedang macet ya di jalan. Ya, betul sekali. Jadi gambar ke-1 ada gambar mobil. Lalu, gambar kedua apa ini teman-teman? Ya, betul sekali. Gambar kereta api. Lalu di gambar ketiga ada apa ya? Iya, ada gambar makanan. Tapi fokus kita bukan sama makanan ya teman-teman. Kita fokus sama yang menyala. Apa itu? Api. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan kita, tentunya pada gambar 1, 2, dan 3, semuanya melengkapi hari-hari kita ya teman-teman. Kita biasa berkendara menggunakan mobil, atau juga kita pernah berpergian menggunakan kereta api. Lalu untuk masak di rumah kita membutuhkan kompor gas. Nah, ketiganya kita memerlukan sumber daya alam. Kira-kira sumber daya alamnya yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui teman-teman? Iya, betul sekali. Kita menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, ketiga gambar tersebut merupakan suatu kegiatan
yang membutuhkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Betul sekali teman-teman. Misalnya apa teman-teman? Minyak bumi, lalu batu bara. Yang terakhir apa teman-teman? Satu lagi apa teman-teman? Iya betul sekali, gas alam. Jadi ketiganya ini menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Masya Allah teman-teman sudah paham ya? Nah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Teman-teman, hampir semua aktivitas manusia memanfaatkan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, teman-teman pasti mengetahui ya bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki jumlah yang sangat terbatas. Untuk menyediakan kembali sumber daya tersebut memerlukan waktu yang sangat lama. Kita nih sebagai yang menggunakan sumber daya alam tersebut, kita sebagai manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Kalau manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam, berarti manusia juga harus punya kewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Jadi selain kita mempunyai hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya karena adanya minyak bumi. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan minyak bumi agar ketersediaannya tetap terjaga. Nah, teman-teman, Bu Nida mau ajak teman-teman untuk melihat contoh kewajiban menjaga dan menghemat sumber energi. Kita lihat ya. Nah, pada gambar yang muncul pertama ini, teman-teman bisa lihat bahwa menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk berpergian ke tempat yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu bentuk kewajiban kita dalam menjaga dan menghemat sumber energi. Kemudian, gambar selanjutnya juga merupakan kewajiban kita nih. Salah satu contohnya dengan memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Pada kedua gambar tersebut menunjukkan kewajiban menjaga dan menghemat sumber energi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hak ya teman-teman. Setelah kita melakukan kewajiban, tentunya kita dapat mendapatkan hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kita lihat gambarnya ya. Nah, gambar tersebut yang muncul adalah memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita bisa bersepeda, kita bisa memperoleh sumber energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian gambar selanjutnya, ada aktivitas transaksi di pasar, jual beli di pasar. Jadi di situ adalah gambar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Nah, di gambar yang kedua ini kan kita lihat ya, kita di situ adalah kegiatan yang biasa kita lakukan, misalnya beli sayuran di pasar, kemudian sayurnya itu diolah menjadi makanan yang kita konsumsi sehingga kita mendapat energi dari makanan tersebut sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Makanya sumber daya alam itu harus kita jaga sehingga kita akan mendapatkan hak kita. Masya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke materi kedua, yaitu poster ajakan menghemat energi. Penghematan energi lebih terasa manfaatnya jika dilakukan bersama-sama. Nah, teman-teman bisa mengajak masyarakat, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk ikut dalam menghemat energi. Dengan cara apa? Membuat sebuah poster. Posternya kita buat semenarik mungkin ya teman-teman. Lalu kita bisa menjelaskan cara-cara menghemat energi di dalam posternya.
Terus kita buat tentunya dengan menarik dan di dalamnya menggunakan kalimat himbauan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Itulah poster. Jadi poster itu isinya tidak banyak tulisan, terus isinya itu ada gambar dan diikuti dengan tulisan yang tidak terlalu banyak. Nah, untuk teman-teman supaya lebih jelas, kita lihat yuk contohnya. Nah, seperti ini teman-teman, gerakan hemat air tanah. Hemat air tanah sekarang untuk generasi mendatang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalimatnya berbentuk ajakan juga supaya mengajak masyarakat untuk menghemat air. Gambar yang kedua ada hemat listrik yuk. Biar listriknya juga bisa digunakan oleh yang lain. Nah, jadi ini adalah dua contoh poster ajakan untuk menghemat energi, baik itu air maupun listrik. Masya Allah ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Teman-teman, Ibu mau mengajak teman-teman mengingat kembali. Gagasan pokok apa? Iya, betul sekali. Gagasan pokok itu ide utama. Kalau gagasan pendukung apa? Iya, gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Masya Allah, masih pada ingat ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau teks visual itu apa ya? Ada yang udah tahu? Iya, betul sekali. Teks visual adalah penyampaian informasi menggunakan gambar. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan ya, ada poster. Jadi, salah satu bentuk teks visual itu adalah poster. Contohnya poster, teman-teman. Tadi kita sudah melihat contohnya pada slide sebelumnya ya. Nah, sekarang teman-teman boleh buka bukunya halaman 36. Nah, seperti pada di layar ya teman-teman, kita baca sama-sama teks di buku paket halaman 36. Hemat BBM. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk mendapatkan sumber daya energi berupa bahan bakar minyak atau BBM untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Siswa pergi ke sekolah menggunakan bus atau kendaraan umum lainnya. Ayah pergi ke kantor menggunakan kendaraan bermotor. Ibu pergi ke pasar dengan angkutan umum dan banyak aktivitas sehari-hari lainnya yang memerlukan BBM. Oleh karena itu, pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat dengan menyediakan sumber energi tersebut. BBM merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui. BBM suatu saat akan habis jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu, kita wajib menggunakannya secara bijak. Misalnya, gunakan sepeda atau berjalan kaki saat menuju ke tempat yang dekat dari rumah. Selain menghemat BBM, bersepeda dan berjalan kaki juga menyehatkan tubuh. Ayo, mulailah menghemat BBM dari diri kita sendiri. Ajaklah juga masyarakat untuk menghemat BBM. Dengan demikian, kita turut berperan serta membantu pemerintah dalam mengimbau setiap warga untuk menggunakan BBM secara bijak. Nah, teman-teman, apa bedanya teks pada yang teman-teman lihat nih sekarang pada buku teman-teman di halaman 36 dengan teks-teks lainnya? Iya, betul. Di dalam teks ini ada gambarnya. Makanya teks ini disebut teks visual. Ya, jadi teksnya ada gambar yang ada di dalamnya sehingga disebut teks visual. Nah, sekarang kan kita belajar tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Tadi kita sudah sama-sama baca ya. Sekarang coba kita lihat mana paragraf satunya. Iya, paragraf satunya ada di atas, lalu paragraf 2-nya ada di bawahnya ya teman-teman yang sudah Ibu tandai. Jadi pada teks ini ada 2 paragraf. Mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Paragraf 1, gagasan pokoknya, warga negara Indonesia berhak mendapatkan sumber daya energi berupa bahan bakar minyak.
Sedangkan gagasan pendukungnya ada 4 ya teman-teman. Gagasan pendukungnya ada pada kalimat selanjutnya. Tadi gagasan pokok ada di kalimat pertama atau kalimat utama, sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat-kalimat berikutnya. Yang pertama, siswa ke sekolah menggunakan bus. Yang kedua, ayah ke kantor menggunakan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ibu ke pasar dengan angkutan umum. Yang keempat, pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat dengan menyediakan sumber energi tersebut. Selanjutnya paragraf keduanya. Mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok pada paragraf yang kedua yaitu BBM merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan gagasan pendukungnya ada pada kalimat-kalimat berikutnya. Yang pertama, BBM akan habis jika terus-menerus digunakan. Yang kedua, kita wajib menggunakan secara bijak. Yang ketiga, gunakan sepeda atau berjalan kaki saat menuju tempat yang dekat. Yang keempat, selain menghemat BBM, bersepeda dan berjalan kaki juga menyehatkan tubuh. Yang kelima, mulai menghemat BBM dari diri kita sendiri. Yang keenam, ajak masyarakat menghemat BBM. Yang ketujuh, turut berperan menghimbau setiap warga untuk menggunakan BBM secara bijak. Nah, teman-teman sudah semakin bisa ya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Nah, khususnya pada materi ini kita temukan dalam teks visual. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita telah belajar ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Yang kedua, membuat poster ajakan menghemat energi. Dan yang ketiga, tadi kita sama-sama sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Bu Nida minta maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.